Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Maka dia menjamin karena dia menjadi sebab terbunuhnya orang tersebut. Berbeda kalau misalkan dia adalah seorang tabib, seorang dokter, atau seorang tabib, benar-benar diakui keilmuannya, dan orang-orang para tabib pun mengakui misalkan ketabibannya. Kemudian kalau dokter, maka dia adalah orang yang diakui setelah mendapatkan sertifikasi dokternya. Ya, dan itu juga benar-benar didapatkannya dengan perjuangan sertifikasi dokternya tersebut. Maka kita katakan apabila dia salah di dalam mengambil keputusan, misalkan salah dalam diagnosa, kemudian memberikan obat, maka ini bagian dari ijtihad, ya bagian dari usaha seorang tabib atau seorang dokter untuk mendiagnosa penyakit kemudian memberikan obat. Tapi di situ kita lihat, ya, ada kemungkinan para tabib itu salah dalam mendiagnosa. Tetapi ketika dia sudah berusaha keras mengenali penyakit dan berusaha menentukan obat yang cocok, begitu pula takarannya, begitu pula berapa banyak dia diminum, maka kita katakan usaha tersebut kalau terjadi apa-apa, misalkan mukanya menjadi miring sebelah, atau misalkan stroke, atau misalkan dia atau misalkan terjadi sesuatu, ya lumpuh misalkan, tapi itu karena dibangun atas ilmu yang dia telah pelajari sebelumnya, maka kita katakan dia tidak menjamin. Para tabib dan juga para dokter tersebut ya tidak menjamin. Tapi tentunya sesuai prosedur pengobatan. Takaran obatnya pun sesuai, kan di situ ada dosis maksimal, dosis minimal. Kemudian lamanya juga demikian, kapan obat ini diminum sekian, kapan obat ini diminum takarannya lebih kecil lagi, kapan takarannya lebih besar lagi, lebih kecil lagi. Maka ini ada takaran-takaran. Ya, kalau misalnya sudah sesuai prosedur, maka dia tidak menjamin terhadap kesehatan. Saya pernah ada seorang mantri gitu. Sebenarnya dia mantri yang tidak pintar-pintar amat dan bukan dokter. Gitu ya. Kemudian dia ditugaskan ke dusun. Ya, orang dusun tahunya ini adalah tenaga kesehatan, pasti dia bisa mengetahui penyakit, dan dia mengetahui saya itu tidak tahu sebenarnya ilmu yang saya pelajari itu tidak cukup untuk memberikan obat. Jadi ketika itu dia kasihkan obat, ternyata kali lagi orang yang berobat tersebut gemetaran, kemudian matanya juga gemetaran gitu ya. Waduh, ini salah obat kayaknya, salah dosis katanya saya. Ya, makanya seperti ini bukan ahlinya untuk mengatasi hal tersebut. Jika dia tidak mampu mengatasinya, maka dia harusnya mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Atau alihkan kepada dokter yang benar-benar dokter. Jadi tidak boleh juga kalau dokter itu tidak tahu suatu penyakit, maka dia menghukumi penyakit itu dengan sembarangan atau sembarangan dalam mendiagnosa, tidak tanya detail suatu penyakit. Orang yang bukan ahlinya mengaku-ngaku ahli dalam bidang tersebut. Nah, di sini inti yang ingin disampaikan di dalam hadis ini adalah apa? Adalah janganlah kita, kalau kita tidak punya kemampuan, kemudian kita mengaku bisa,
untuk hal tersebut. Contohnya orang yang bukan arsitek, maka dia mengaku bahwa dia ini adalah seorang arsitek. Orang yang bukan ahli farmasi, dia mengaku bahwa dia bisa mengenal obat-obatan. Dia bisa meracik obat, padahal dia bukan orang yang pernah belajar ilmu farmasi. Begitu pula seorang dokter yang tidak pernah membedah. Kemudian dia mengaku bahwa saya adalah ahli bedah, padahal dia bukan ahli bedah. Karena dokter itu kan bertingkat-tingkat juga, ada spesialis masing-masing. Maka seperti ini tidak boleh seorang itu mengakui sesuatu yang tidak dia miliki. Saudara sekalian, di sini juga terdapat pujian sebenarnya, atau pujian terhadap orang yang berprofesi sebagai tabib atau dokter atau misalkan ya kalau bahasa kita tabib ya. Jadi kita katakan tidak harus di dalam pengobatan itu menjadi seorang dokter resmi seperti itu, tidak. Tetapi ada yang menjadi seperti orang yang kalau di Indonesia bergerak sebagai tabib atau sensei gitu ya, atau sejenisnya yang dia menguasai obat-obat herbal. Obat-obat herbal dikuasai, takarannya juga lengkap dengan takarannya. Begitu pula dia juga bisa mendiagnosa penyakit. Sifat-sifat penyakit juga dia ketahui meskipun dia tidak punya sertifikat sebagai seorang dokter. Kita katakan ya tidak harus menjadi orang, tidak bergelar dokter untuk bisa mengobati orang lain. Tetapi kita ingatkan, untuk bisa mengobati orang lain itu harus benar-benar memiliki ilmu. Benar-benar memiliki apa? Memiliki ilmu. Dan kita ingatkan juga sekarang banyak dokter-dokter yang katakanlah sebenarnya tidak layak menjadi seorang dokter. Dia memberanikan diri untuk mengobati orang, padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka di sini kita katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dokter dan bukan spesialnya walaupun bergelar dokter, ya maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pekerjaan tersebut dan cari penghasilan yang lain. Jadi sangat berbahaya jika orang yang walaupun dia bergelar dokter tapi tidak memiliki keahlian medis kedokteran, maka sebaiknya dia berhenti dari pekerjaan tersebut karena ini bisa mencelakakan orang lain. Ya, apalagi kalau kita ketahui bahwasanya obat-obat itu kecil, tetapi kalau dia salah dosis maka dia bisa menjadi racun. Dia bisa menjadi racun. Oleh karena itu ini harus berhati-hati ya di dalam mengobati. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan wa innamal ilmu ilmani. Sesungguhnya ilmu itu ada dua. Ilmu din wa ilmu dunya. Ilmu agama dan ilmu dunia. Kata beliau, fal ilmu alladhi huwa lid-din huwa al-fiqh. Dan ilmu yang dia adalah ilmu untuk agama, maka dia adalah ilmu fiqih. Wal ilmu alladhi huwa lid-dunya huwa tib. Dan ilmu yang untuk dunia adalah ilmu kedokteran atau ilmu pertabiban. Ilmu pertabiban. Dan kita katakan ya ikhwan, di zaman dahulu ya tidak ada gelar-gelar dokter, tidak ada gelar-gelar ini, tapi ya di sana ada orang-orang yang memang subhanallah mempelajari ilmu-ilmu medis, ilmu-ilmu pengobatan. Dan di zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ada seorang tabib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu apa? Tentang katak atau kodok. Beliau bertanya tentang kodok. Ya, seorang tabib, karena memang kodok itu kulitnya atau sebagian tubuhnya itu bisa menjadi racun dan bisa menjadi obat. Bisa digunakan sebagai racun dan bisa digunakan juga sebagai obat. Dengan takaran yang pas maka dia menjadi obat. Jika sembarangan memberikannya maka dia bisa menjadi racun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahahu an dzalik.
Maka Nabi SAW melarang tabib tersebut untuk berobat, ya, fanahahu an qatlihi, dan Nabi SAW melarang untuk membunuh kodok. Jadi dilarang membunuh kodok, itu diharamkan. Jadi tidak boleh menggunakan kodok untuk pengobatan. Innallaha la yaj'al shifaa'a ummati fima harrama alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu atau dengan sesuatu yang Allah haramkan kepada mereka. Jadi kodok haram dibunuh, maka dia haram juga dimakan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita makan kecuali membunuh hewan tersebut. Jadi apa ya ikhwan? Ya, kodok itu diharamkan, tidak boleh dimakan dan tidak boleh juga dijadikan sebagai obat. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menasihati seseorang, la taskunanna baladan la yakunanna fihi alim yunabbiuka an dinik. Janganlah kamu menempati suatu negeri yang di sana ilmu yang memberikan yang mana itu adalah perkara dunia. Ya, itu adalah perkara dunia. Nah, di sini maka kita katakan, bagaimana jika ada orang yang memakai baju ulama sedangkan dia itu bukan ulama. Orang yang pura-pura menjadi ulama, berpakaian seperti ulama, tapi ternyata dia apa? Bukan ulama. Maka kalau dokter sembarangan mengaku dokter saja ini merusak badan, merusak seseorang, bagaimana dengan orang yang pura-pura mengaku bisa dalam atau mengaku berilmu, mengaku memiliki ilmu agama? Maka apa yang dia rusak pada agama seseorang, maka ini lebih parah dan lebih besar. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, kita berhati-hati di dalam memilih orang, tempat kita bertanya dalam permasalahan agama. Di sini ayo ikhwan, banyak di masyarakat, kalau misalkan ada masyarakat, ya, orang awam melihat, ada orang yang berjubah misalkan, kemudian dia naik ke atas mimbar dan berkhutbah Jumat atau berceramah, ya, berjubah, berjenggot, kemudian dia berceramah, apalagi pakai peci, maka dia katakan ini adalah orang yang berilmu, seorang alim. Padahal kalau kita lihat bacaan Al-Qur'annya masih kacau balau. Begitu pula hafalan Al-Qur'annya juga masih sangat sedikit. Ketika ditanya bahasa Arab, dia tidak paham. Ketika ditanya tentang jumlah hadis yang dia hafal, dia juga tidak bisa menyebutkan, bahkan tidak memiliki hafalan hadis. Ya, kemudian manusia bertanya kepada orang yang seperti itu, yang tidak berilmu, tetapi pakaiannya adalah pakaian orang yang berilmu. Kemudian apa yang terjadi? Ya, karena sudah dikira sebagai seorang ulama, akhirnya dia ketika ditanya dia menjawab permasalahan agama, dan inilah yang menjadi, ya, masalah yang sangat besar. Orang banyak yang berfatwa tanpa ilmu. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, innallaha la yaqbidu ilman intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah tidak yaqbidul ilma intiza'an, tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, para orang yang berilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai Allah tidak menyisakan
aliman, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia itu mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, fasa'alu fasu'ilu. Kemudian pemimpin-pemimpin tersebut ditanya fa'aftau bighairi ilmin, dan menjawab tentang hukum agama bighairi ilm, tanpa ada ilmunya, tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Jadi ujung-ujung dari kebodohan yang dipaksakan untuk menjadi seorang ulama adalah menyesatkan umat. Menyesatkan umat, dia sendiri sesat, kemudian dia menyesatkan umat. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran untuk kita semua ayolah ikhwan, agar jangan bermudah-mudah untuk berfatwa atau ya membahas permasalahan-permasalahan umat, terutama masalah yang besar seperti masalah darah, peperangan. Maka ini jangan ya diberikan kepada sembarang orang. Saudara-saudara sekalian, kita lihat memang banyak para da'i yang menginginkan kebaikan kepada manusia. Mereka berdakwah, mereka berkhutbah, kemudian mereka terlihat Masya Allah rajin dalam beribadah, begitu pula rajin dalam menulis, ya rajin dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, dan juga memiliki akhlak yang baik, penampilan yang subhanallah, penampilan yang luar biasa khusyuk, tenang, ya. Dan inilah penampilan seorang alim, penampilan seorang ulama. Bukan berarti kita katakan setiap orang yang memiliki kemampuan seperti itu layak untuk diminta fatwanya. Ya, layak untuk diminta fatwanya. Jangan. Tetapi untuk bisa berfatwa ini dibutuhkan orang yang benar-benar alim, orang yang benar-benar berilmu. Orang yang benar-benar berilmu, karena yang namanya fatwa itu membutuhkan adab-adab dan kaedah-kaedah, memerlukan ya ilmu yang sangat banyak. Tidak hanya bisa bahasa Arab, langsung dia bisa berfatwa ke sana ke sini, memfatwakan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Ya. Kalau misalkan ini berkaitan dengan permasalahan seseorang, permasalahan agama seseorang, maka rujuklah kepada orang yang pertama, ya, ulama yang akidahnya itu benar. Yang pertama adalah akidahnya benar, kemudian yang kedua dia adalah ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalannya para ulama terdahulu yang selalu berusaha untuk menjaga kemurnian agama Islam, tidak dicampuri dengan kebid'ahan, tidak dicampuri dengan hal-hal baru, baik menambah maupun mengurangi agama. Begitu pula yang ketiga, dia itu adalah orang yang rasikh fil ilm. Orang yang benar-benar matang ilmunya dan sangat mendalam. Tidaklah ada ayat kecuali di sana dia tahu ya seluk-beluk ayat tersebut dan tafsirnya. Begitu pula tidak ada hadis kecuali dia tahu seluk-beluk hadis tersebut dan bagaimana derajatnya. Derajat hadis tersebut, begitu pula dia tahu penjelasan hadis-hadis tersebut. Dan tidak ada bab-bab fikih kecuali dia telah mengetahui perbedaan pendapat yang ada di dalam setiap bab tersebut berikut, dan ditambah juga pendapat yang kuat dari perselisihan ulama tersebut. Jadi bukan hanya paham khilaf, tetapi dia juga paham pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama tersebut, tentunya dengan memiliki ya adawatul ijtihad, yaitu alat-alat untuk berijtihad, dan itu sangat banyak. Bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, Al-Quran, ilmu Al-Quran, hadis, ilmu al-hadis, ya, kemudian ilmu fikih, cabang-cabangnya, usul fikih, kaidah fikhiyah, maqasidus syariah, dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk berfatwa. Jadi tidak bisa seorang itu
ya langsung matang ilmunya, tidak. Dia membutuhkan puluhan tahun, membutuhkan banyak membuka buku, banyak belajar, begitu pula banyak mengajar, banyak belajar dan juga banyak mengajar sehingga dia bisa bertambah ilmunya. Taib. Kemudian yang keempat ayyuhal ikhwan, seorang yang diambil fatwa atau menjadi tujuan fatwa adalah orang yang mengenal dengan baik sesuatu yang ditanyakan. Mengenal dengan baik sesuatu yang ditanyakan, bukan orang yang walaupun dia berilmu tapi dia tidak memahami bentuk permasalahan yang ditanyakan. Contohnya misalkan tentang bayi tabung. Tentang bayi tabung, bagaimana dulu bentuk bayi tabung tersebut? Ya, bagaimana prakteknya? Dia harus bertanya kepada ahlinya, yaitu misalkan kedokteran, orang-orang medis. Bagaimana cara proses bayi tabung? Nah, dari gambaran yang benar ini, dari gambaran yang benar, maka dia bisa menghukumi dengan dalil dan juga kaedah-kaedah sehingga fatwanya benar. Yang benar. Ya, contohnya saya beri contoh. Di zaman dahulu ketika muncul adanya HP, ya, adanya handphone yang near kabel atau tidak ada pakai kabel, tidak ada kabel, maka di sana orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang berilmu tapi gaptek, tidak tahu teknologi, mengatakan ini sihir, haram katanya, ya. Haram memakai alat yang telepon tersebut yang tanpa kabel, itu sihir, tidak mungkin terjadi katanya. Tidak mungkin terjadi ini dan itu. Ini namanya sihir. Tidak diperbolehkan. Subhanallah. Padahal secara ilmiah, secara ilmu fisika, maka dipelajari namanya ilmu gelombang audio, ya, gelombang elektromagnetik, kemudian diubah menjadi gelombang listrik dan sebagainya sehingga menjadi menjadi suara. Begitu pula diterima dari ada receiver, ada penerimanya dan sebagainya, ada pemancarnya. Maka kalau orang yang tahu, maka mengatakan ini nyata, memang tidak pakai kabel, tetapi ini nyata, menggunakan perantara benda-benda atau getaran-getaran, gelombang-gelombang. Ya, coba kita lihat, orang yang tidak paham, maka mengatakan itu adalah sihir. Tapi ketika dia ada orang, misalkan orang yang lain yang paham tentang hakikat dari HP, ya, maka dia mengatakan ini bukan sihir, ini ilmiah. Ini ilmiah dan itu diperbolehkan. Nah, di sini ya ikhwan, kita lihat bagaimana pentingnya juga kita mencari ulama yang dia itu paham tentang waqi', yang memahami, dia paham tentang apa yang ditanyakan. Contohnya lagi dengan terbitnya berbagai macam uang elektronik. Uang elektronik misalkan, di sini ada yang mengatakan uang elektronik itu boleh, ada uang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Ternyata perbedaan fatwa tersebut karena ketidaktahuan terhadap hakikat dari uang elektronik. Dia ada dua jenis, ada uang elektronik yang jenis seperti ini, ada uang elektronik yang jenisnya seperti ini. Dengan mengetahui adanya perbedaan-perbedaan uang elektronik, maka dia bisa mengambil fatwa yang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan uang elektronik tersebut. Jadi tergantung dia belah menjadi dua, menghasilkan produk fatwa ini. Adapun belahan yang ini, maka produk fatwanya ini. Maka dia harus memiliki gambaran yang benar terhadap kasus yang terjadi. Jika tidak, maka fatwanya tidak sempurna. Karena yang dibutuhkan dalam fatwa adalah mengetahui dengan benar bentuk dari permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Saudara-saudari sekalian, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi saudara-saudara pendengar, Bapak Ibu pendengar yang ingin bertanya, maka bisa bertanya ke nomor berapa? Baik, saya minta nomornya. Dari Martapura, Oku Timur, di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Kita tunggu saja nomornya dari panitia. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Jadi kita harus membedakan mana
ulama yang benar-benar ulama dan yang mana yang bukan ulama. Jangan sampai gara-gara dia itu berkoar-koar di mimbar, suaranya lantang menyebutkan dalil, kemudian misalkan pakai surban, pakai jubah, lantas kita mengatakan dia itu ulama. Oh, itu terlalu cepat untuk menghukumi. Yang namanya ulama itu butuh ilmu yang sangat banyak untuk dipelajari. Ya, adapun misalkan jadi dai-dai yang instan, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba menjadi idola, kemudian mengisi kemana-mana, kemudian dia berceramah, ya, bahkan tidak mengetahui hukum misalkan nasikh dan mansukh, bahkan tidak masalah Al-Quran juga dia tidak pernah mempelajari ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Maka seperti ini kita tidak bisa katakan, ya tidak boleh kita minta fatwa kepada orang-orang tersebut. Dan kita sarankan juga kepada rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang husnuzon, orang-orang telah berbaik sangka kepada saudara-saudara sekalian, ya dikira sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, maka jangan memberanikan diri untuk berfatwa jika mutasyabi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Ya, sungguhnya orang yang mutasyabi', yang merasa kenyang, dikenyangkan dengan sesuatu yang tidak berhak dia terima, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan. Sama seperti itu juga. Kalau misalkan hanya berstatus sebagai da'i, ya, dan kemampuannya juga tidak pantas untuk, dia sudah tahu bahwa dia tidak pantas untuk berfatwa, kemudian dia memaksakan diri untuk berfatwa dan tidak mau menghubungi orang-orang yang berilmu terhadap kasus-kasus yang terjadi, maka sungguhnya ini sangat berbahaya, ya, ini sangat berbahaya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna baina yaday sa'ah la ayyaman. Sesungguhnya sebentar, di sini yang ingin bertanya bisa mengirimkan atau pesan WA ke 0821 8681 9341. Sekali lagi, kepada yang ingin bertanya silakan bertanya ke 0821 8681 9341. 0821 8681 9341. Taib. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah la ayyaman. Sungguhnya mendekati hari kiamat itu ada hari-hari yanzilu fihal jahlu, yang kebodohan itu diturunkan, ya turun di sana. Wa yurfa'u fihal ilm, dan diangkat ilmu. Wa yakthuru fiha al-harju, dan banyak terjadi kekacauan, yaitu al-harju al-qatlu, yaitu pembunuhan di mana-mana. Begitu pula ya ikhwan, hati-hati kepada ar-ruwaibidah, kepada ruwaibidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Sesungguhnya mendekati, ya, kedatangan dajjal, sinin, ada tahun-tahun yang khadda'ah, benar-benar apa? Penuh dengan tipuan. Yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib, orang yang berdusta dibenarkan. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang terpercaya, ya, dikatakan berkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang yang berkhianat dipercaya. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, dan berbicara di zaman tersebut ar-ruwaibidah,
Qila wa mar ruwaibidah, ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam apa itu ruwaibidah, maka beliau mengatakan al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril ammah. Orang yang fasik, orang yang kecil, yang fasik, yatakallamu, dia berbicara fil ammah, tentang urusan yang umum, tentang urusan manusia. Kita dapatkan orang-orang yang sufahaul ahlam, ahdathul asnan, ya umur-umur mereka itu ya masih sangat muda. Kemudian dia itu juga tidak memahami berbagai macam dalil, memberanikan diri untuk berfatwa, memberanikan diri untuk membuat hal yang bertentangan sebenarnya dengan dalil-dalil yang sahih. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus berhati-hati dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita belajar dari orang-orang yang tidak jelas, ya, tidak memahami Al-Quran dan tidak memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mereka berceramah, mereka asal comot. Hadis sahih dicampur dengan hadis yang dhaif, hadis dhaif juga dicampur dengan hadis yang maudhu', hadis yang palsu, dicampur-campur, semuanya dimix, ya. Emang mixer gitu. Dimix, dicampur sehingga apa? Menjadi sesuatu yang yang bukan berilmu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan kisah tentang Rabi'ah, yaitu syekh beliau, Rabi'ah, ulama. Akhbarani rajulun annahu dakhala ala Rabi'ah. Seorang laki-laki mengabarkan kepadaku tentang perihal Rabi'ah. Wa wajadahu yabki. Kemudian orang tersebut mendapatkan Rabi'ah sedang menangis. Faqala ma yubkika. Apa yang membuatmu menangis? Ya, amusibatun dakhalat alaik, apakah engkau tertimpa suatu musibah? Ya, kemudian engkau menangis. Kemudian apa ya ikhwan? La, kata beliau, kata Rabi'ah, Al-Imam Rabi'ah mengatakan la, walakin ustuftiya man la ilma lahu. Telah ditanya orang yang tidak memiliki ilmu. Wa zahara fil islami amrun azim. Akhirnya muncullah di dalam agama Islam ini sesuatu yang sangat besar. Ya, hal yang sangat besar, fitnah yang sangat besar. Karena itu ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya di dalam masyarakat. Begitu pula kata Rabi'ah, Al-Imam Ar-Rabi'ah, wala ba'du man yufti hahuna ahaqqu bil habsi minas surraq. Dan betapa banyak orang yang berfatwa di sini itu lebih baik, lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri, Begitu pula kata Imam Malik dari Yahya bin Sa'id. Ya, Ibnu Abbas mengatakan inna kulla man aftan nas fi kulli ma yas'alunah anhu la majnun. Sesungguhnya setiap orang yang memfatwakan, memberi fatwa kepada manusia di setiap apa yang ditanya kepadanya, maka dia itu adalah orang yang gila. Dia adalah orang yang gila. Ya, karena sejatinya orang itu pasti mengetahui hal-hal yang dia tidak mengetahui sebagian hal. Pasti dia tidak mengetahui sebagian hal. Oleh karena itu kalau dia jawab seluruhnya, itu majnun, orang yang gila. Kenapa? Dia memberanikan diri berfatwa tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita biasakan diri kita, kalau kita tidak mengetahui, maka kita katakan la adri, saya tidak tahu. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan la adri nisful ilm. Sungguhnya ucapan la adri itu adalah setengah dari ilmu. Itu adalah setengah dari ilmu. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan
kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tidak semua penceramah, tidak semua ahli khutbah itu berhak untuk kita minta fatwa. Ya, subhanallah, ini di tempat saya sudah mulai terdengar kembang api, ya mungkin di dekat rumah-rumah Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian juga sudah terdengar kembang api ya dari tadi. Maka kita katakan, ya ikhwan, ya tinggalkanlah perbuatan maksiat menyerupai ya agama-agama yang lain. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik adalah orang yang mengenali siapa dirinya. Bagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Orang yang mengetahui kadar dirinya. Kalau misalkan dia mengetahui bahwa dia bukan ahli qiraat, maka tidak perlu dia berbicara bahkan mengajarkan tentang qiraat. Kalau dia bukan ahli fikih dan tidak bergelut dengan fikih, maka janganlah berfatwa tentang hukum-hukum fikih. Kalau dia bukan ahli hadis ya dan tidak bergelut dengan hadis, maka janganlah dia memberanikan diri untuk berbicara tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam permasalahan-permasalahan besar, dalam permasalahan-permasalahan umat, permasalahan pemberontakan misalkan, permasalahan demonstrasi, permasalahan misalkan jihad, permasalahan tentang bom bunuh diri dan permasalahan-permasalahan lainnya, maka sudah sepantasnya ya jangan mencemplungkan diri di sana. Ya, jangan mencemplungkan diri di sana. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kita sudah memiliki ilmu. Ya, terkecuali kita sudah memiliki ilmu, benar-benar kita yakin ada dalilnya. Dari Al-Quran seperti ini, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, dan kita yakin atau berat sangka kita itu adalah hak, itu adalah kebenaran, tentunya dengan melihat dalil, dan kita katakan ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian ya, kalau kita sudah berusaha, kita mencari dalil, kemudian jelas bagi kita alhamdulillah misalkan suatu permasalahan, maka tidak mengapa kita sampaikan kepada manusia. Tetapi kalau misalkan kita masih ragu-ragu, maka katakan la adri Allahu a'lam, la adri, saya tidak tahu, ya, la adri. Ini lebih selamat, ya, jangan sampai memaksakan diri. Allah alam bis. Silahkan saudara pendengar, jika ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan bisa menghubungi di nomor yang tadi saya sebutkan, yaitu di nomor 0821 8681 9341. Sekali lagi 0821 8681 9341. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Ana mau tanya, gimana hukumnya adik suami atau ya ipar saya yang laki-laki menginap di rumah karena liburan sekolah, tapi ana tidak tahu dia sudah balik atau belum karena sebentar lagi sudah mau masuk SMA. Sedangkan kondisi rumah seperti bedeng, ana sebenarnya keberatan kalau menginap lebih dari 2 hari. Karena usianya sudah masuk remaja dan kondisi rumah kecil, apakah boleh saya tidak mengizinkan adik suami untuk menginap lama di rumah? Taib. Permasalahan ini ayuhal ukhti yang bertanya. Untuk laki-laki tentu dia memiliki
ciri balik, yaitu dengan ya mimpi basah atau ihtilam, mimpi basah. Dan dipastikan saja apakah dia sudah balik atau belum. Dan untuk zaman-zaman sekarang ini, maka banyak para remaja itu lebih dahulu baliknya daripada usia-usia di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu rata-rata umur 14 tahun baru balik. Tapi kalau sekarang bisa jadi anak SD pun sudah balik, kelas 6 ya, bahkan ada yang kelas 5 itu sudah balik. Kelas 6 SD itu sudah balik. Ya, kalau misalkan zaman dahulu rata-rata misalkan kelas 14 tahun itu usia kelas 2 SMP ya, dan kelas 3 SMP itu baru mendapatkan usia balik. Kalau kita katakan ayyuhal akhwat, yang terlarang adalah berdua-duaan. Kalau misalkan memungkinkan ya di situ terpisah antara ipar kita dengan ipar kita ya wanita dengan kita dengan ipar, kemudian terpisah ya, tidak terhindar daripada khalwah atau berdua-duaan, maka kita katakan tidak menjadi masalah. Ya, seperti orang yang memiliki rumah yang luas, kamar yang berjauhan, maka tidak menjadi masalah jika satu berada di sana, satu berada di sini. Karena terpisah dengan ruangan. Nah, adapun kalau misalkan seperti yang ditanyakan, yaitu berupa bedeng, kemudian di sana juga campur baur, kamar mandi juga hanya satu, ya maka kita katakan yang seperti ini dan sangat sulit untuk menjaga hijab, maka kita katakan ya halangi. Kalau bisa dia lama-lama di rumah saudari, maka ya dihalangi, jangan sampai berlama-lama di sana. Ya, karena kalau misalkan sehari, 2 hari, sampai 3 hari itu adalah hak tamu, hak di dalam menjamu tamu. Jadi harus bersabar. Baik. Kemudian ada pertanyaan juga, masalah waris, jika seorang wanita wafat, kemudian meninggalkan suami dan 2 orang anak yang dewasa. Ya, tidak jelaskan di sini anaknya itu laki-laki atau perempuan ya. Apakah suami juga mendapatkan bagian dari warisannya? Jawabannya iya, dia mendapatkan warisan. Dia mendapatkan warisan, yaitu mendapatkan 1/4 memiliki anak, sehingga seluruh anaknya itu 2 orang anaknya mendapatkan 3/4 ya, mendapatkan 3/4. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad." Kalian mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian jika ya dia atau mereka ya tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakan. Dan jika kalian dia memiliki anak, 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Nah, di sini kemudian dilihat juga kasusnya, apakah dia memiliki orang tua ataukah tidak. Karena kalau dia memiliki orang tua, berarti orang tuanya juga dapat. Yang jelas kalau misalkan kasus ini ditanyakan seperti ini, yaitu dia hanya suami dan 2 orang anak, maka kita katakan suaminya mendapatkan 1/4 dan sisanya yaitu 3/4 itu untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Allah alam bishawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, kalau misalkan tidak ada, maka kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Saya rasa cukup ya, dan saya nasihatkan juga kepada saya dan juga saudara pendengar, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, agar kita sadar diri, selalu sadar dengan kemampuan kita ya, kemudian kita menghargai orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kita, keunggulan di antara kita, kemudian kita serahkan urusan-urusan kepada ahlinya. Kemudian kita juga berusaha untuk ya terutama masalah agama, tidak boleh kita berbicara sembarangan masalah agama, kecuali apa? Kecuali ya
ahli ilmu, kecuali yaitu orang yang berilmu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa untuk berfatwa. Jangan tergesa-gesa untuk berfatwa. Allah alam bisawab. Kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.